Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran tentang Mahdi seri ke-13, yaitu tentang Al-Fatihah. Para sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami skema di mana Al-Quran itu keseluruhannya terangkum dalam surat pembukaan di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Nah, dengan demikian kita jelaskan apa ciri dan isi dari surat Al-Fatihah itu, sehingga kita bisa mempelajarinya secara utuh dan menyeluruh sebagai konsep induk. Pemahaman induk dari seluruh Al-Quran dan hadis itu ada di surat Al-Fatihah. Nah, itulah sebabnya mengapa kita di dalam syariat sholat, pelaksanaan sholat, diwajibkan membaca suratul Fatihah. Menjadi wajib. Di dalam ritual sholat kita, surat Al-Fatihah itulah yang wajib dibaca. Mengapa demikian? Memang isi dari surat Al-Fatihah itu luar biasa, komprehensif dan menyeluruh. Al-Fatihah merupakan sebuah kerangka dasar memahami seluruh isi Al-Quran. Al-Fatihah kita bisa memahami berbagai macam dan terarah. Nah, di sana dengan membaca surat Al-Fatihah itu kita bisa memahami seluruh isi Al-Quran secara konsep dasar, kerangka dasar, arah dan tujuan seluruh isi Quran itu, dan sehingga dalam pelaksanaan, dalam penafsiran, dalam hal pemikiran, sehingga kita menjadi satu kesatuan arah. Seluruh umat Islam harus betul-betul memahami dengan baik dan benar, terperinci, sehingga Al-Fatihah itu menjadi acuan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia di dalam memahami isi Quran. Karena itulah, apabila kita memahami surat Al-Fatihah dengan baik yang merupakan arah dan kerangka dasar isi Quran dan hadis itu, maka kita tidak akan pernah berpecah belah. Tidak akan pernah berpecah belah. Nah, bagaimana pentingnya itu sehingga kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah pada setiap sholat. Luar biasa Al-Fatihah ini. Inilah para sahabat, kita coba urai surat Al-Fatihah. Kita saksikan slide berikut ini. Para sahabat, di dalam surat Al-Fatihah, kita menyebutnya dengan konsep induk Al-Fatihah 4M. Apa 4M itu? Yaitu mengenal Allah, mengenal diri, mengenal hidup, dan memperbaiki diri atau membenahi diri. Bagaimana demikian, para sahabat? Kita lihat ayat 1 di dalam surat Al-Fatihah sampai dengan ayat 4. Isinya itu tentang mengenal Allah secara menyeluruh. Bayangkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, kepada makhluknya. Siapa Tuhan itu? Yaitu Tuhan Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha terpuji. Kemudian di sana ada maha berkuasa, maha raja, maha adil. Di sana ada maha pencipta, maha mulia, maha terpuji, maha agung. Di sana menjadi konsep yang paling utama adalah maha kasih sayang. Sampai 2 kali disebut
disebut maha kasih sayang di antara 4 ayat ini. Nah, para sahabat semua, dengan demikian kita bisa mengenal Allah dengan baik. Allah itu maha berkuasa, maha pencipta alam, maha terpuji, dan yang paling penting itu adalah maha kasih sayang. Jadi Allah itu sekalipun dia berkuasa apa saja, berkehendak apa saja, dalam ruang lingkup alam semesta yang maha luas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat utama, yaitu kasih sayang. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini, baik itu nyaman, tidak nyaman, sulit, tidak sulit, gembira atau sedih, semua diciptakan berpasang-pasangan. Nah, itu dalam semua kerangka kasih sayang Allah. Bahkan diciptakannya surga dan neraka pun dalam rangka kasih sayang Allah. Dalam rangka kemuliaan Allah. Dalam rangka keagungan dan kemahabesaran Allah. Dalam rangka kita memahami kerajaan Allah Ta'ala. Kekuasaan yang terbatas dari Allah Ta'ala. Nah, inilah para sahabat, di dalam kita memahami, mengenal Allah. Sekali lagi, Allah maha kasih sayang, Allah maha raja, maha berkuasa, maha kehendak, maha terpuji, maha menciptakan, memelihara, dan mengurus seluruh isi alam ini. Nah, itulah kita lebih awal memahami tentang Allah Ta'ala. Dijelaskan lagi tentang Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas dan surat-surat lainnya, terutama keesaannya. Tidak serupa apapun, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dirasakan. Tak sebanding, tak serupa apapun. Inilah konsep induk memahami Allah Ta'ala. Allah maha kasih sayang, maha mulia, maha berkuasa. Nah, kemudian kita lihat di M yang kedua tentang mengenal diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, menghambakan diri, menyembah, dan hanya kepadamu memohon pertolongan. Nah, kita sebagai makhluk, kita tahu diri bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Kita tidak punya daya dan upaya apa-apa. Walaupun kita dijadikan sebagai khalifah, tetapi khalifah yang semuanya itu harus mengabdikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ini pengabdian. Khalifah yang diberi perlengkapan, diberi fasilitas, diberi nikmat, diberi segalanya. Yang kita pada dasarnya adalah manusia yang la haula wala quwata illa billah. Nggak ada punya apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itulah dia mengabdikan diri kita dengan pertolongan Allah. Hanya bergantung kepada Allah. Kita diciptakan untuk menjadi khalifah pun hanya dengan pertolongan Allah. Ketidakberdayaan kita diberi kekuatan oleh Allah. Dan kita hanya bergantung kepada Allah. Nah, itulah substansi diri kita. Kita kenali diri kita. Dalam konteks diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mempunyai tujuan untuk mengabdikan diri. Nah, demikian juga kita lihat di ayat ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim, di mana kita diberikan kesempatan untuk hidup. Dan kemudian kita dibimbing oleh Allah dalam hidup itu. Hidup yang selamat dunia dan akhirat. Jalan yang lurus, jalan yang baik, keselamatan dunia akhirat ini diberi aturan-aturan, diberi pemahaman-pemahaman, diberi bimbingan-bimbingan, baik yang berupa bimbingan kitab, baik yang berupa bimbingan ruhaniah, baik yang berupa bimbingan langsung, baik yang berupa bimbingan pengalaman hidup,
baik yang berupa apa saja semua yang arahnya Allah bimbing kita ke arah keselamatan dunia dan akhirat. Nah, karena itulah di ayat ke-7 dijelaskan kembali seperti apa itu yang selamat dunia akhirat itu, yaitu mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi, para rasul, para salihin, para syuhada, sehingga mereka itulah menjadi standar ukuran. Orang-orang yang selamat dunia akhirat adalah contohnya nabi, rasul, para salihin itu. Nah, mereka itulah yang telah diberi nikmat yang sebenar-benarnya. Yaitu, sekali lagi, para nabi, para rasul, para salihin, para syuhada. Yang mereka itu seluruhnya memiliki akhlak yang mulia. Nah, karena itulah kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah, sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang kotor, yang banyak sekali keburukannya dalam diri kita. Nah, sehingga kita wajib mengikuti bimbingan Allah, sehingga kita berakhlak mulia seperti para nabi, rasul, dan para salihin itu. Jadi, yang menyelamatkan kita adalah Allah, di mana Allah memberikan bimbingan kepada kita, memperbaiki akhlak mulia seperti para nabi, rasul, dan para salihin itu. Dan selain itu kita berlindung kepada Allah daripada jalan yang sesat dan dimurkai itu, yaitu jalan hidup yang membawa kehancuran, yang membawa penderitaan di dunia dan di akhirat. Nah, itulah yang disebut dengan jalan yang engkau murkai dan sesat, yaitu mereka yang di dalam dirinya memiliki akhlak yang hina, yang kafir, yang munafik, yang musyrik, yang fasik, dan akhlak yang buruk secara keseluruhan. Nah, inilah yang kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jadi para sahabat, kuncinya di dalam surat Al-Fatihah itu ada 4M, yaitu mengenal Allah, mengenal diri, mengenal hidup, dan memperbaiki diri. Dan kita bermohon kepada Allah diberi akhlak mulia seperti para nabi dan rasul yang menjadi penghuni surga. Dan dilindungi oleh Allah dari akhlak hina seperti setan yang dimurkai dan setan yang sesat menjadi penghuni neraka. Kita berlindung kepada Allah, ya, sehingga kita dilindungi dari akhlak yang hina seperti yang dimurkai Allah dan orang-orang serta makhluk-makhluk yang sesat. Demikian para sahabat semua tentang surat Al-Fatihah, ya, yang terus-menerus kita baca, sehingga dengan membaca surat Al-Fatihah kita teringat untuk selalu memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan dasar-dasar yang kuat dan kokoh, yaitu dimulai dari pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap diri, pengenalan terhadap hidup kita yang disebut mengenal hidup, dan kita memperbaiki diri menuju akhlak mulia seperti para nabi dan rasul secara terus-menerus. Nah, itulah mengapa surat Al-Fatihah menjadi wajib kita baca di dalam sholat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.